bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat belajar ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha, tapi untuk minggu ini kita akan mereview kembali materi pelajaran 1 dan pelajaran 2 ya. Seperti kita ketahui kemarin kita sudah sampai pelajaran 1 dan pelajaran 2. Pelajaran 1 ada tentang pernikahan Pangeran Gautama dan pelajaran 2 tentang pelepasan agung. Ya, jadi kita nanti akan mereview kembali materi-materi ini. Kalian buka bukunya halaman 7 ya. Di halaman 7 ini ada pernikahan Pangeran Gautama tentang pemberian kalung ya. Jadi pada saat umur Pangeran Gautama ini 16 tahun, Raja Sudodana, ayah Pangeran Gautama, ingin Pangeran Gautama segera menikah ya. Jadi diundanglah gadis-gadis di sekitaran kerajaan Kapilawastu untuk datang di kerajaan ya. Nah, siapa tahu nih Pangeran Gautama tertarik ya. Jadi raja mengundang semua gadis-gadis seluruh kerajaan Kapilawastu untuk datang. Nah, raja dan ratu lalu meminta Pangeran Gautama untuk memberikan kalung ya, memberikan kalung. Dan pada saat itu juga kalung yang dibagikan, Putri Yasodhara datang ya, dan kemudian Pangeran Gautama menatap Putri Yasodhara dan kemudian memberikan kalungnya sendiri kepada Putri Yasodhara karena kalung-kalung yang ada sebelumnya sudah habis. Jadi Pangeran Gautama memberikan kalungnya sendiri kepada Putri Yasodhara. Nah, kemudian pada saat itu juga ayah dari Putri Yasodhara ini tidak yakin ya kepada Pangeran Gautama, karena dilihat-lihat Pangeran Gautama ini kan anak raja, apa bisa sih Pangeran Gautama ini berperang ya, bela diri, kelihatannya aja manja. Nah, jadi ayah dari Putri Yasodhara tidak menyetujui Pangeran Gautama ya, meragukan ya, tidak yakin pangeran bisa melakukan itu semua. Maka Pangeran Gautama itu ya merenung, memikirkan hal itu ya. Kemudian ayah Pangeran Gautama ini juga ikut sedih ya. Ayahnya sangat sedih mendengar perkataan dari ayah Putri Yasodhara. Kemudian Pangeran Gautama memberanikan diri, ayah tidak usah ragu, tidak perlu sedih. Saya akan membuat sayembara atau perlombaan ya, supaya ayah Putri Yasodhara ini bisa melihat kalau Pangeran Gautama ini tidak sebagai anaknya manja ya. Nah, Pangeran Gautama bisa semuanya. Dan kemudian dilakukannya sayembara di kerajaan Kapilawastu. Nah, ada banyak sekali perlombaan ya, ada banyak perlombaan. Salah satunya adalah lomba ketangkasan, bela diri, memanah, ya, pacuan kuda, ya, banyak ya. Nah, tetapi dari semua perlombaan itu, Pangeran Gautama lah yang memenangkannya, ya. Padahal banyak sekali pangeran-pangeran yang datang, ya, dari kerajaan-kerajaan lain. Nah, tapi bisa dikalahkan oleh Pangeran Gautama, ya. Seperti kita lihat di halaman 11, Pangeran Gautama hebat sekali ya memanahnya sampai tembus 7 pohon ini, ya. Sedangkan pangeran-pangeran yang lain tidak sampai tembus semuanya. Ya, jadi pertandingan perlombaan dimenangkan oleh Pangeran Gautama, dan pada akhirnya raja ayahnya Putri Yasodhara yakin bahwa Pangeran Gautama bisa menjadi pasangan Putri Yasodhara, dan akhirnya mereka pun menikah ya. Nah, kemudian pelajaran 2 tentang pelepasan agung. Jadi setelah menikah, pangeran itu hidup bahagia ya. Akan tetapi karena sudah diramalkan pangeran menjadi Buddha, maka pangeran Siddhartha ini ingin sekali ya keluar istana, ya, melihat pemandangan-pemandangan di sekitar istana. Nah, akan tetapi tidak diizinkan oleh Raja Sudodana, karena raja tahu nanti pangeran
Gotama pasti akan melihat hal-hal yang aneh di luar sana, ya, karena sebelumnya Pangeran Gotama sejak kecil sampai dewasa tidak pernah keluar istana, ya, selalu di dalam istana dan semua fasilitas-fasilitas lengkap di dalam istana, ya. Jadi setelah mendapatkan izin karena Raja Suddhodana ini tidak ingin melihat anaknya sedih, akhirnya diberikan izin untuk keluar istana, ya. Tapi sebelum keluar istana, Raja Suddhodana ini sudah memerintahkan masyarakatnya, ya, warganya untuk menghias kotanya sebagus mungkin. Kemudian masyarakatnya, warganya diharapkan untuk memakai pakaian yang bagus, ya, supaya Pangeran Gotama ini senang, ya, tidak melihat hal-hal yang aneh, ya, ketika keluar istana. Akan tetapi para dewa ini berubah, ya, untuk menjadi orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan betapa suci, ya. Nah, maka ada 4 penampakan agung, yang mana 4 penampakan agung ini adalah sebenarnya para dewa, ya, yang menjelma untuk menjadi itu semua. Nah, Pangeran Gotama ini pergi bersama Channa kusirnya, ya. Jadi Pangeran Gotama ini melihat 4 penampakan ini heran, ya, heran. Kok bisa heran, teacher? Iya, karena Pangeran Gotama sebelumnya tidak pernah melihat penampakan-penampakan ini, ya, seperti contohnya orang yang sedang sakit. Pangeran tidak pernah melihat orang yang sakit di dalam istananya. Jadi di dalam istana ketika ada orang yang batuk atau flu, Raja Suddhodana segera memberhentikan orang tersebut, ya, segera memberikan obat kepadanya agar cepat sembuh. Makanya Pangeran Gotama heran melihat ada orang yang sakit, kedinginan, demam, ya, kemudian merintih. Kemudian Pangeran Gotama bertanya kepada Channa, lalu dijelaskan kepada Channa. Jadi Pangeran Siddhartha mengerti bahwa semua orang pasti akan merasakan sakit, ya. Begitupun dengan orang yang meninggal. Pangeran Gotama tidak pernah melihat orang yang meninggal, jadi juga bertanya kepada si Channa, dan Channa menjelaskan, dan seterusnya, ya. Maka dari situlah Pangeran Gotama tahu, ya, oh, bahwa di dunia ini ada juga, ya, orang yang sakit, orang yang tua, ya, kemudian petapa, dan terakhir orang yang meninggal. Nah, jadi itu tahu, ya, pertama. Dan kemudian sesampainya di istana, Pangeran Gotama masih terbayang-bayang penampakan ini, ya. Jadi beliau merenung, ya, gimana, ya, supaya bisa membebaskan itu semua. Nah, jadi terpikirlah Pangeran Gotama untuk pergi meninggalkan istana, ya. Nah, kemudian tentang kelahiran Rahula. Nah, jadi sebelum meninggalkan istana, Pangeran Gotama ini mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kabar bahwa Putri Yasodhara ini telah melahirkan anak pertamanya, yaitu Pangeran Rahula. Rahula yang artinya belenggu, ya. Jadi Raja Suddhodana sangat senang sekali, ya, bahagia mendengar cucunya telah lahir, ya, karena Raja Suddhodana yakin apabila Rahula ini bisa membuat Pangeran Gotama ini tidak meninggalkan istana, ya. Akan tetapi sebaliknya, ya, Pangeran Gotama tetap bertekad kuat dalam dirinya untuk meninggalkan istana, ya. Dan pada malam harinya, karena tekadnya sudah kuat, Pangeran Gotama pergi keluar meninggalkan istana, ya. Beliau meminta bantuan Channa kusirnya, dan beliau juga menunggangi kuda kesayangannya, kuda Kantaka, ya. Nah, tetapi baru keluar gerbang, beliau dihadang oleh dewa jahat, ya. Dewa jahat ini menginginkan pangeran tetap tinggal di istana, ya, karena beberapa hari lagi Pangeran Gotama ini akan mendapatkan segalanya, akan menjadi pemimpin di kerajaan Kapilavastu. Tapi Pangeran Gotama tidak tergoyahkan, tekadnya masih tetap kuat, ya, untuk pergi meninggalkan istana. Nah, kemudian setelah menempuh perjalanan
perjalanan beberapa puluh mil, ya, Pangeran Gautama sampai di Sungai Anoma, ya, Sungai Anoma. Nah, di Sungai Anoma ini Pangeran Gautama melepaskan semuanya, ya, dari mulai memotong rambutnya, kemudian melepas semua perhiasan yang ada di tubuhnya, kemudian melepaskan baju-baju yang bagus, ya, yang ia pakai, dan berganti dengan pakaian sederhana, ya. Semua itu beliau lakukan untuk mencari kebahagiaan sejati, ya. Jadi semua benda-benda, barang-barang yang bagus-bagus itu diberikan kepada Channa dan untuk dikembalikan lagi ke istana, ya. Jadi dengan menjalani kehidupan sederhana ini, Pangeran Gautama tidak tidur di tempat yang bagus, ya, tidak makan makanan yang enak-enak. Nah, jadi beliau memulai kehidupan yang sederhana, menjadi seorang petapa, ya. Nah, begitu saja yang bisa kita sampaikan, ya, di materi pelajaran 1 dan pelajaran 2. Jadi untuk minggu ini tidak ada tugas, nanti dibaca-baca kembali, ya. Kalau mau dicatat boleh dicatat, diringkas-ringkas saja boleh, ya. Untuk catatan kalian di buku tulis, ya. Itu saja yang bisa Teacher sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Selamat pagi, Namo Buddhaya.